Sahabat Bawaslu, saat ini saya berada di Kabupaten Boyolali dan kita masih sama akan tetap terus berbincang terkait tentang indeks kerawanan pemilu yang terjadi di kabupaten ini. Seperti beberapa waktu lalu telah terjadi kasus penyebaran COVID di jajaran ad hoc yang ada di Kabupaten Boyolali. Seperti apa penuturan dari jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali? Simak terus dalam Ngobrol Bareng Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Yusuf Manggala di Ngobras, Ngobrol Bareng Bawaslu edisi spesial mengupas indeks kerawanan pemilu di Pilkada 2020. Seperti biasa, saya saat ini sudah berada di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Boyolali. Dan kita akan berbincang bagaimana situasi kerawanan pemilu yang terjadi di kabupaten ini, karena beberapa waktu lalu sempat terjadi isu nasional, yaitu jajaran pengawas ad hoc yang terpapar virus corona COVID-19. Nah, seperti apa detailnya kita juga akan berbincang terkait tentang keunikan yang ada di Boyolali. Kita akan langsung berbincang dengan narasumber yang telah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Haryono. Selamat pagi Mas. Iya, dibuka dulu biar lebih leluasa dulu ya, karena ini udaranya dingin sekali. Betul sekali. Ya, di suasana di Selo emang seperti ini Mas, terasa sangat enak, segar gitu ya. Tadi belum saya tanya, ini posisi di mana Pak Taryono sudah menyebutkan. Sahabat Bawaslu, di mana kita hari ini Pak? Ya, alhamdulillah. Kita ini di wilayah salah satu kecamatan di Boyolali, yaitu di Kecamatan Selo. Ini kecamatan paling tinggi di Boyolali. Kebetulan Boyolali ini kan ada di pegunungan, ada yang di lembah di bawah. Nah, ini kebetulan kita yang paling di atas ini Mas. Ini sekitar berapa ketinggiannya kira-kira? Ini ada 2000? Ini ya di atas 1000. Di atas 1000 ya berarti ya. Berarti memang cukup dingin sekali Pak Taryono ya. Dan kita kalau melihat suasananya memang di sini ini terlihat sekali, sahabat Bawaslu. Kita saksikan bersama bahwa ini ada bukit begitu dan bahwa ini tempat jurang. Jadi kita berhati-hati juga ya harusnya di sini. Betul Mas. Kebetulan ini tengah-tengah. Di tengah gunung. Sebelah kanan kita ini adalah Gunung Merbabu. Di kanan ya. Iya, di kanan itu ketinggian 3000 lebih. Ini sebelah kiri kita di gunung paling aktif di dunia. Ya, ini adalah Gunung Merapi. Tepat di depan kita ini ya. Di depan kita ini. Ini Gunung Merapi ketinggian 2700 sekian. Ya, ini dan paling aktif dan sekarang ini masih dalam kondisi waspada level 2, sehingga memang ini apa ya Mas? Ini potensi bencana ini sangat masih waspada, belum boleh naik ke sana sekarang ini. Jadi masih itu situasinya siaga berarti ya sampai detik ini ya. Ini kalau misalkan kamera bisa diputar, ini tepat di depan kita ini adalah terlihat sekali puncak Merapi. Betul, ya, Pak, betul ya? Mas, betul. Pak Taryono, tapi selain letak geografis, apa sih sebenarnya keunikan yang ada di Boyolali ini? Nah, ini Boyolali ini adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang sebenarnya sangat menarik, sangat unik. Di tempat yang sini dulu terkenal dengan susunya. Ya, kita juga ada 2 buah gunung yang sangat fenomenal, Merapi yang tiap 4 tahun meletus. Ini sangat unik sekali Mas. Juga kita di daerah bawah Mas, kita di perbatasan Purwodadi, Grobogan. Ini kita punya yang namanya bendungan yang terbesar di Indonesia waktu itu, yaitu Bendungan Kedung Ombo. Ya, terus kita di tengah-tengah kita di kota Boyolali yang sekarang mulai bergerak membangun. Ini juga banyak potensi-potensi wisata yang luar biasa sekali di Boyolali. Mungkin kalau bisa teman-teman nanti dari Bawaslu ke sini nanti beli jadah di sini. Jadah tempe. Jadah tempe dengan ragi di sini bisa turun Mas, nanti bisa makan sambal tumpang. Nah, ini ciri khas di Boyolali, ada sambal tumpang. Jadi tidak hanya letak geografis saja yang unik berdekatan dengan Merapi begitu ya, tetapi juga ada keanekaragaman kuliner juga. Ada susu begitu ya, terkenal dengan sapi perahnya di sini, kemudian ada jadah tempe juga. Soto juga ya Pak ya. Soto ini juga terkenal di Boyolali. Ini banyak sekali yang memang harus dicoba sahabat Bawaslu kita ketika kita berkunjung ke Boyolali, tetapi kita tidak akan
terus-terusan berbicara tentang kuliner dan keunikan Pak ya. Betul, nanti ini lapar nanti kita kayaknya harus dikunjungi langsung, kalau diomongin aja nggak cukup. Nah Pak Taryono, ini kalau kita flashback ke belakang begitu ya, beberapa waktu lalu, September lebih tepatnya, di bulan September ini Bawaslu Republik Indonesia merilis sebuah indeks kerawanan pemilu di Pilkada 2020 khususnya untuk tahapan kampanye begitu ya. Kita ingin berbincang sedikit ini Bapak, bagaimana secara keseluruhan peringkat IKP di Boyolali. Oh baik, gini, karena ini kita itu berfluktuasi di Boyolali ya, kadang naik, kadang turun. Nah ini saya coba saya catat juga biar kita tidak keliru Mas. Siap, Bapak. Jadi gini, di Boyolali di bulan September ini kita peringkat 20. Ya, cukup ini ya sebenarnya sangat rendah. Terus kita naik lagi menjadi peringkat ke-6. Nah, di bulan Juni kita tingkat level 18 Mas. Nah, terakhir di Februari masih Februari 15. Tapi sekarang di Juni ini kita di level 18. Nah, ini dari 21, jadi kita untuk IKP memang kita sedikit lebih baik dibandingkan dulu. Dulu ini kita termasuk yang merah ya, tapi sekarang ini udah ada kenaikan level kita, sudah mulai mungkin kesadaran masyarakat berdemokrasi mungkin sudah mulai tumbuh. Terus tingkat kita melakukan pencegahan ini juga mulai bisa boleh bisa bergerak, sehingga IKP mungkin sudah mulai turun levelnya. Ini mungkin kalau sahabat Bawaslu bertanya-tanya, memang sebenarnya Boyolali itu memang tidak cukup tinggi begitu ya, tidak cukup memiliki skor atau peringkat yang tinggi. Tapi memang ada beberapa isu strategis yang memang kita nanti akan kulik begitu bersama. Ada beberapa isu yang memang cukup menunjukkan itu peringkat yang tinggi begitu. Seperti halnya bencana alam dan juga COVID-19. Tapi sebelum itu Pak, kita nanti akan berbincang lebih lanjut begitu. Kemarin ada kesulitan nggak atau kendala ketika form indeks kerawanan pemilu itu disebar begitu ke lembaga-lembaga yang berwenang begitu, seperti kepolisian, kemudian Bawaslu, KPU dan juga media. Ada kesulitan nggak? Ya, memang kita ada sedikit kesulitan, walaupun itu tidak mengganggu ya Mas ya. Karena kita harus datang ke kepolisian, ini kita mengumpulkan data di kepolisian, kita harus buka-buka file-file lama kan. Nah ini, terus kita ke media, sedangkan media ini sendiri mereka kan tidak punya file yang jadi harus buka berita-berita lama gitu kan Mas. Terus ada kita ke KPU, sedangkan KPU sendiri dengan kesibukannya sendiri, kadang kita harus menyurati, belum bisa siap. Terus kita ke sana lagi, baru bisa siap. Akhirnya baru setelah dengan kegigihan dari teman-teman staf, kita lobby, akhirnya kita bisa mengisi form ini, dan akhirnya kita bisa menentukan IKP ini kan gitu Mas. Jadi memang butuh struggling dan juga komunikasi yang harus lebih ditekankan lagi gitu. Dengan lembaga. Tapi overall lancar ya Pak ya. Alhamdulillah semuanya bisa lancar. Pak Taryono, ini kalau kita berbasis data begitu ya, IKP yang sudah dirilis ini ada dua isu yang cukup tinggi, yaitu bencana alam. Itu 50,39 dan juga aspek pandemi itu 63,41. Saya ingin diceritakan dulu ke saya dan juga publik sahabat Bawaslu yang menyaksikan, kenapa bisa dikatakan tinggi di sisi bencana alam? Apakah ada letak geografis? Tadi memang sudah diutarakan begitu di depannya, itu diceritakan terlebih dahulu Pak ya. Kenapa bisa dikatakan rawan bencana alam? Di mana daerah yang rawan itu? Betul. Jadi gini, di Boyolali ini kebetulan di Gunung Merapi ini kan perbatasan dengan Magelang. Dan Merapi ini dari dulu itu memang ada letusan. Gunung sering meletus, 4 tahun sekali ini ada meletus. Hanya memang terakhir 2010 sampai sekarang ini belum meletus yang besar, hanya kecil kemarin ini. Tapi ini sekarang memasuki pada waspada 2. Di mana waspada 2 ini jarak 3 km dari puncak ini kita tidak boleh beraktivitas. Ya dibatasi itu. Nah, ini nanti apabila terjadi letusan di dekat saat menjelang pilkada ini jelas akan mengganggu. Karena masyarakat di sekitar sini justru nanti harus mengungsi. Nah ini kan efek bencana yang sangat besar. Dan mengungsinya ini yang sebelah barat Merapi, mengungsinya tidak di Boyolali, tapi mengungsinya di wilayah Kabupaten Magelang. Malah justru di Kabupaten Magelang. Dan kita kesananya harus memutar kan gitu. Nah inilah yang salah satu indeks yang besar apabila terjadi bencana. Ini di Merapinya. Karena ini memang Merapi sekarang masih belum diturunkan levelnya masih sangat tinggi, sehingga kita
memang harus diwaspadai. Kita koordinasi dengan KPU untuk disiapkan apabila sewaktu-waktu ini terjadi bencana. Nah, juga kita sewaktu-waktu ada bencana ini seperti apa kita harus melangkah, kita harus bikin strategi-strategi skenario hal ini agar nanti pemilu ini tidak terganggu kan gitu Mas. Karena memang pemilu pilkada nanti apabila pas hari H misalnya ada bencana kan sangat riskan sekali, sehingga skenario itu harus sudah disiapkan dari awal kan gitu Mas. Terus kemudian terus ada juga bencana di sini juga sering terjadi angin ribut. Nah ini kalau banjir alhamdulillah Boyolali tidak ada, tapi yang sering itu angin ribut, terus bencana Merapi ini yang sering terjadi. Hujan abu mungkin hujan ya Pak abu ya, pernah beberapa kali di Boyolalinya, di Kabupaten Boyolalinya. Pak Taryono, kalau kita lihat kan memang konturnya, letak geografisnya ada salah satu kecamatan yang memang berdekatan dengan puncak Gunung Merapi, salah satunya ini ya, Kecamatan Selo. Ini kalau saya boleh tahu, sahabat Bawaslu juga penasaran, ada desa dengan jarak terdekat atau tidak Pak dengan puncak Merapi? Sepertinya ada ya. Dan itu penanganannya kemarin seperti apa di situ? Iya, jadi gini, di puncak ini ada desa Kelakah, ini desa yang paling tinggi di sana. Terus ada di sebelah Kecamatan Cepogo ini juga ada yang 3 kilo dari puncak ini di Wonodoyo, sangat dekat. Di Wonodoyo ini di Dukuh Taring ini pas di bawah puncaknya itu Mas. Jadi sangat apa ya istilahnya ini rawan bencananya tinggi, sehingga kita memang harus mempersiapkan untuk itu. Sehingga apabila terjadi bencana, evakuasinya seperti apa, persiapan kertas suaranya seperti apa, TPS-nya nanti seperti apa, ya memang harus benar-benar disiapkan. Sudah dikoordinasikan dengan KPU. Kita dengan KPU selalu berkoordinasi untuk itu. Oke Pak Taryono, kemudian saya ingin tahu, karena memang di sini kan letak geografisnya sungguh riskan begitu ya dengan bencana alam Gunung Merapi. Lantas apakah di sini kalau lihat ini kan datarannya tinggi begitu ya, apakah koneksi internetnya juga baik di sini, kemudian komunikasi yang dilakukan dengan jajaran, antar jajaran ad hoc di sini sejauh ini perkembangannya seperti apa? Ya, gini. Untuk masalah internet, karena kita itu berbukit-bukit Mas ya, di sini ada bukit atau bukit, ya ada yang blank spot, ya ada yang tapi kebanyakan ya 70% lah ini secara internet masih bisa terjangkau. Tapi untuk daerah yang apa ya misalnya pas cekungan ini memang ada yang kurang bagus itu, tapi secara garis besar masih di Boyolali umumnya masih terjangkau. Memang ada beberapa, satu kecamatan ada satu desa, 2 desa yang kurang bagus. Misalnya kalau di daerah Juwangi ini daerah Cerme ya, desa Cerme itu misalnya internetnya kurang bagus, itu juga ada. Terus desa di Kecamatan Selo ini mungkin yang juga ada gitu Mas. Oke, jadi memang tapi sejauh ini untuk berkomunikasi secara virtual begitu sudah bisa terjangkau bisa terjangkau. Oke, Pak Taryono, ini saya beranjak ke isu selanjutnya begitu ya. Kalau kita tadi sudah berbincang dengan kerawanan bencana alam, tapi memang sebelumnya pernah terjadi ketika pemilihan begitu, terus kemudian ada letusan Merapi, cerita lampau belum pernah terjadi ya sampai sekarang ya. Jadi gini, kita kalau pas pemilu memang kita belum pernah tapi ya? Untuk letusan ini sudah sering terjadi. Ini memang misalnya tahun 2010, terus tahun 2006, 2004. Nah ini rutin ada letusan itu. Terus sekarang mulai 2019 mulai itu sudah ada gerakan untuk itu. Makanya sampai sekarang masih levelnya masih waspada 2, jadi belum turun, jadi masih kemungkinan ada bencana itu masih. Oke, tapi kita semua berharap begitu ya ketika nanti pelaksanaan di tanggal 9 Desember pasti, itu terbebas dari bencana begitu. Walaupun memang strategi upaya sudah dilakukan, koordinasi dengan KPU pun juga sudah dilakukan, edukasi dengan tidak hanya dengan KPU kita berkoordinasi. Kita dengan KPU, kita dengan BPBD, dengan kepolisian, bahkan di sini kita juga dengan mitigasi ini, teman Panwascam di sini juga termasuk orang yang peduli dengan bencana, karena beliaunya ini juga sering yang pemantaunya jalan ke puncaknya itu juga.
Artinya semua upaya sudah semua dilakukan. Upaya kita lakukan sebaik mungkin untuk demokrasi Boyolali ini bisa berjalan dengan baik. Oke, tentunya sahabat Bawaslu yang menyimak pun juga harus berpartisipasi secara aktif begitu ya untuk mensukseskan pilkada nanti tanggal 9 Desember. Pak Taryono, kita beranjak ke isu selanjutnya. Kalau tadi saya bilang ada bencana alam begitu ya, kerawanan bencana. Saya menarik juga untuk berbincang terkait tentang pandemi. Ini skornya 63,41 dan memang kemarin sudah ter-highlight gitu ya di berita nasional bahwa terdapat klaster Bawaslu. Ada jajaran Bawaslu yang terkena atau terpapar virus COVID-19. Itu sejumlah kurang lebih 103. Itu bagaimana fenomenanya, Pak? Bisa diceritakan kronologisnya ke sahabat Bawaslu. Semoga tidak termakan isu-isu hoax saja, tapi kita purekan di sini, kita jelaskan di sini sebenarnya kronologis yang terjadi seperti apa gitu. Jadi gini, awal mula ini ya. Jadi saya cerita flashback dulu ya, flashback ke belakang. Kita melakukan negosiasi atau kita melakukan dengan Kabupaten Boyolali dengan Pemda Boyolali untuk anggaran pilkada ini, Mas Yusuf, bahwasanya kita waktu itu diberi anggaran hanya sekitar 8 miliar, lebih sedikit gitu. Nah, di sini kita dalam penganggaran ini 8 miliar ini kita waktu itu tidak pernah berpikir tentang adanya bencana pandemi ini kan gitu. Sehingga kita tidak ada anggaran untuk itu. Nah, di tengah jalan ternyata ada pandemi, sedangkan kita anggaran kita sudah plotkan semuanya. Akhirnya ada aturan baru bahwasanya setiap penyelenggara harus melalui tes kesehatan, baik itu PCR maupun rapid. Nah, saat itulah Bawaslu Kabupaten Boyolali karena menunggu anggaran yang tidak terpenuhi itu mencoba bekerja sama dengan pihak Pemda, di mana kita Pemda apakah bisa mengusahakan ada rapid terhadap Bawaslu beserta jajarannya, sehingga waktu itu saya mencoba berkomunikasi dan dari Pemda siap memfasilitasi melakukan rapid terhadap jajaran kita. Ya, saya akhirnya dengan itu kita lakukan sekitar 357 personel kita melakukan rapid. Tapi di tengah jalan dari WHO maupun dari pemerintahan, dari gugus tugas menyatakan rapid test sudah tidak menjadi tidak direkom lagi untuk tes ini kan gitu. Tidak 100% ya, begitu ya. Makanya itu terus seperti itu. Dia menawarkan untuk adanya swab. Nah, akhirnya dari kami alhamdulillah dengan swab. Nah, akhirnya kita swab juga sebanyak sekitar 397-an orang itu, dan akhirnya gelombang pertama 30 orang dari Bawaslu Kabupaten beserta staf kita swab negatif semua. Nah, swab kedua sebanyak 30 orang, ternyata ada 40 orang, ada 22 orang yang positif. Ini berjalan sampai berakhir ternyata ada 103 yang ternyata benar-benar positif. Ini menjadi tantangan yang berat bagi Bawaslu karena memang kultur masyarakat yang belum bisa menerima ini menjadi tantangan tersendiri. Seakan-akan positif COVID-19 ini sebuah aib kan gitu. Nah, ini yang betul juga akhirnya kita harus bagaimana meyakinkan dari kita, jajaran kita, bahwasanya ini bukanlah aib, ini adalah justru akan meningkatkan kita, kepercayaan diri kita, bahwasanya kita ini penyelenggara kalau sudah di swab kita negatif, itu nanti kita lebih enak, lebih aman ke depan, ketemu dengan orangnya juga tidak akan dengan kita lah. Inilah perjuangan kita untuk bisa meyakinkan. Bahkan ada beberapa yang tidak mau di swab, ada PKD yang mundur karena Mbak Musa swab. Ya tidak masalah, mungkin saking takutnya itu, gitu. Yang ditakutkan memang sanksi sosial masyarakat itu. Nah, akhirnya ada 2 orang Panwascam yang tidak mau swab. Ya udah, terus terakhir-akhir beliaunya bisa
mau swab ternyata negatif. Nah ini juga menjadi tantangan kita untuk meyakinkan Panwascam ini, Panwascam PKD, bahwasanya ini adalah kewajiban kita untuk menjadikan pemilu ini tidak menjadikan klaster penyebaran COVID-19 itu Mas Yusuf. Dan itu ternyata berhasil. Kita sekarang sudah negatif semua Mas Yusuf. Alhamdulillah kita sekarang sudah sehat semua, negatif semua. Nah, sekarang kita mengawasi itu dengan ini kan lebih enak. Kita lebih percaya diri loh, kita ini sehat. Kita ini kita sudah terhindar dari COVID-19 kan gitu Mas. Jadi sempat juga kita menjadi istilahnya ya, menjadi sorotan dari media. Itu berita memang sempat secara nasional Boyolali lagi. Kita di Jawa Tengah pun juga Boyolali sejumlah ratusan terpapar COVID-19 gitu. Ya, sampai menjadi pembahasan kan gitu ya. Tapi akhirnya dengan itu kan kita justru lebih baik, lebih percaya diri. Bahkan mungkin satu-satunya di Indonesia yang jajarannya di swab mungkin kan gitu di Boyolali juga. Itu sempat kita lakukan istilahnya bukan penutupan ya, tapi work from home kepada Panwascam, sehingga ada Panwascam Andong misalnya, ini kita ampu karena ketiga-tiganya positif. Panwascamnya. Terus di Gladaksari ini ada 2 Panwascam yang positif, sehingga secara pleno kan tidak terpenuhi, sehingga dari Bawaslu Kabupaten lah yang mengisi di Panwascamnya. Terus ada juga di Juwangi ada 1 orang, di Banyudono ini juga ada 2 orang yang positif, di Simo ada 2 Panwascam yang positif. Ya ini kan juga menjadi sedikit kendala untuk, walaupun tidak terlalu mengganggu ya Mas ya, tapi juga menjadi sedikit kendala juga karena ada 20 Panwascam kita yang positif waktu itu terpapar itu. Pak Taryono, mohon maaf, tapi ketika memang ini kan memang sudah kerjasama begitu dengan Pemda untuk memang melakukan pengecekan begitu di jajaran Bawaslu Kabupaten Kota hingga jajaran ad hoc. Tapi kalau saya boleh tahu, memang ketika di swab itu memang mereka ini orang tanpa gejala semua ya? Iya betul. Karena memang sebelumnya tidak menunjukkan gejala. Nah jadi gini, bahwasannya kita itu waktu dilakukan swab, orang kita Bawaslu beserta jajarannya tidak ada satupun yang merasa dirinya ini ada gangguan. Ciri-ciri orang itu tidak ada sama tanda-tanda untuk orang gitu terpapar itu memang tidak ada. Sehingga kita juga sempat kaget karena kita OTG ya, orang tanpa gejala semua. Sehingga dari Pemda menyatakan itu waktu dari dinas ada klaster Bawaslu segala gitu. Nah, walaupun setelah berjalannya waktu itu juga secara informal dari kepala dinas ini mengatakan ternyata bukan klaster Bawaslu, ternyata orang-orang Bawaslu kena di wilayah masing-masing gitu. Jadi bukan yang nularkan Bawaslu enggak, tapi Bawaslu lah yang tertular. Di garis bawahi ya sahabat Bawaslu ya, bukan karena klaster Bawaslu. Pak Taryono, tapi menarik sekali ini. Ketika memang sudah dinyatakan mereka positif begitu ya, karena ada swab begitu. Tadi dikatakan juga sempat terjeda beberapa waktu gitu karena memang harus WFH. Kemudian sistem kerja pengawasannya apakah sempat tertunda karena memang harus isolasi mandiri, harus WFH, sempatkah tertunda itu Pak kerja-kerja pengawasan? Ya, gini Mas, ini strategi Bawaslu ya. Jadi kecamatan yang ada yang Panwascamnya terpapar ini kita lakukan misalnya di kecamatan yang terpaparnya 3 orang, kita isi dari kabupaten. Terus dari PKD yang terpapar ini kita isi yang dari kecamatan. Sehingga pola kerja kita selalu bergerak tanpa ada kendala apa-apa Mas. Jadi dengan adanya ini ya mungkin bukan masalah, tapi bukan sebuah kendala. Hanya mungkin sedikitlah kendala itu karena semua pengawasan bisa tercover semua. Dan saat itu Mas, bahwasanya pengawasan ini ada pada saat tahapan pendaftaran calon. Sehingga ya mungkin yang banyak kerja pengawasan di tingkat kabupaten. Sehingga tingkat kecamatan dan tingkat
desa kan belum banyak kerja pengawasannya, sehingga kendala itu tidak terpengaruh lah dengan pola pengawasan kita. Oke, jadi memang sudah solid begitu ya, akhirnya beberapa peran kerja ditanggung jawab secara bersama begitu. Kabupaten turun ke kecamatan, kecamatan turun di kelurahan dan desa. Betul. Pak Taryono, berarti memang tidak ada pengawasan yang tertunda gitu ya, karena pada waktu itu memang tahapan pencalonan Bawaslu Kabupaten Kota lah yang agak ekstra bekerja begitu. Betul. Kemudian Pak, menarik sekali ini ketika memang saat ini mereka sudah sembuh, tapi saya pengen lihat pada waktu itu bagaimana Pak Taryono dan kawan-kawan jajaran Bawaslu Kabupaten Kota ini meyakinkan semangat dari jajaran ad hoc untuk tetap kita harus sembuh, kita terbebas setelah ini kita bisa melakukan kinerja pengawasan lagi. Bagaimana strategi meyakinkan mereka itu? Ya, ini jadi kita secara psikologis kita kita mengajak kita ajak mereka, kita ngomong-ngomong sama mereka, kita memberikan semangat dengan mereka, kita berikan bantuan baik moral maupun material ya, misalnya kita usahakan karena teman-teman mungkin tidak bisa kerja sehingga padahal keluarga ini butuh butuh makan dan lain sebagainya, ya ini kita berikan bantuan ya dengan urunan Mas, kita dengan teman-teman semua kita kumpulkan uang lah untuk bantu teman-teman kita misalnya ini, sehingga dengan bantuan yang tidak seberapa ini ternyata ini justru membangkitkan rasa teman-teman yang positif ini. Oh ya, ternyata kita ini benar-benar diperhatikan, kita ini benar-benar tidak dilepas, sehingga justru mereka semakin semangat. Bahkan mereka bikinan loh, apakah saya kecewa dengan jadi panwas sehingga kita harus swab dan positif? Tidak, karena ini adalah panggilan jiwa kami. Kami adalah seorang pengawas, kami adalah seorang pejuang. Sejati, betul Mas, itu yang bikin sempat begitu ada pengumuman keluar dari dinas kesehatan, dikatakan bahwasanya teman-teman semua sekian ini sudah dikatakan negatif. Ini rasa haru saya luar biasa, sampai saya sempat menangis ini, mungkin haru saya. Ternyata teman-teman walaupun kondisi secara sosial ada yang dikucilkan, ada yang harus tidur di rumah sakit selama 14 hari ini, ternyata pulang mereka tetap semangat. Ini yang membuat kita juga terpacu. Teman-teman saling antar panwascam, antar pengawas desa ini saling memberikan semangat. Yang saya senangan itu, mereka memberikan semangat, saya memberikan semangat kepada teman saya memberikan semangat ke saya. Ini yang sangat luar biasa bagi teman-teman semua itu. Ini saya melihat raut wajahnya Pak Taryono agak sedikit terharu begitu ya ketika melihat flashback, karena memang ya inilah begitu sahabat Bawaslu jajaran pengawas yang memang dia berangkat dengan ketulusan hati mengawasi. Di tengah jalan kita nggak tahu yang namanya musibah begitu ya Pak ya, dan akhirnya terswab positif dan akhirnya bisa kembali untuk semangat lagi mengawasi tahapan pilkada. Tentu saya harapkan juga untuk sahabat Bawaslu yang ada di Boyolali, kita semuanya sudah bebas begitu, kita sudah positif dalam artian bukan positif corona begitu, tapi positif semangatnya begitu, kita sudah sehat, kita siap untuk melakukan pengawasan kembali begitu ya Pak ya. Dan mungkin harapannya juga kita jajaran pengawas, jajaran Bawaslu ini tidak bisa ya berjalan sendiri. Kita butuh rakyat juga, kita butuh sahabat Bawaslu yang ada di Boyolali untuk bersama-sama kita bergandeng tangan untuk mensukseskan Pilkada 2020 ya. Sudah lalu Pak ini cerita tentang COVID-nya. Kita harus melanjutkan pengawasan ini. Melanjutkan pengawasan. Sudah clear semuanya. Pak Taryono, terima kasih sekali sudah mencerahkan pemikiran publik begitu, bahwa kita semuanya sudah clear di sini, kita sudah sehat semuanya. Pak, saya akan bertanya terkait tentang calon sendiri di Boyolali. Ini kan kurang lebih ada 6 begitu ya di Jawa Tengah ini yang calon tunggal, termasuk Boyolali. Nah, itu bagaimana ceritanya kemarin kok bisa calon tunggal, pengawasan yang dilakukan saat pendaftaran calon bagaimana, dan strategi pengawasan calon tunggal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Boyolali sendiri? Iya, ini Boyolali memang termasuk satu dari 6 kabupaten ya yang calon tunggal. Nah, di sini memang dari awal memang sebenarnya bisa sih Boyolali calonnya itu ada 2. Kenapa? Karena di Boyolali ini
ada partai politik besar yang memiliki 35 kursi dari 45. Sehingga ada sisa 10 kursi. 10 kursi ini dibagi beberapa partai politik. Seandainya sisa 10 kursi ini bersatu, sebenarnya bisa menjadi salah satu calon, Mas. Akan tetapi di Boyolali ini, fenomena yang terjadi di Boyolali, ternyata partai politik yang memiliki kursi kecil ini, 10 kursi ini, 7 diantaranya ini sudah merapat ke partai yang 35 kursi. Otomatis kursi untuk syarat mencalonkan itu tidak cukup, karena minimal 9 kursi. Tinggal 3 kursi salah satu partai politik. Tinggal 3 kursi. Ya, jika dia tidak mau gabung juga tidak mencalonkan karena memang tidak bisa, sehingga terjadilah setelah pendaftaran calon ini ada 1 calon, sehingga KPU menunda 3 hari, Mas. 3 hari, siapa tahu nanti ada pendaftar lagi atau ada pergeseran peta koalisi kan gitu. Ternyata setelah di 3 hari perpanjangan, ternyata juga tidak ada pendaftar, sehingga KPU menetapkan bahwasanya Kabupaten Boyolali terjadi calon tunggal. Diikuti oleh 1 pasangan. Dan ini kalau boleh tahu petahana juga yang mencalonkan? Gini, jadi calon bupati sekarang ini adalah wakil bupati. Sekarang masih menjabat sebagai wakil bupati. Sedangkan yang wakilnya, calon wakil ini memang baru. Jadi dari seorang profesional sehingga masuk ke jadi wakil. Sehingga ya kita pengawasan, karena ini walaupun bukan bupati tapi tetap wakil bupati, tetap seorang petahana, dan memiliki bargaining posisi yang kuat di kabupaten, di pemerintahan, di desa, kecamatan. Lah inilah jadi pengawasan kita ya tetap sama, walaupun calon tunggal maupun calon banyak itu tetap porsinya sama. Apalagi kalau sebenarnya kalau pengawasan calon yang ada lawannya bukan calon tunggal, itu saya kira pengawasannya lebih jelas. Kalau kita pengawasan calon tunggal, itu sebenarnya malah kita ada kesulitan, Mas Yusuf. Ini nih yang akan kita gali. Iya, kesulitannya seperti apa itu? Karena gini, kami melihat ada sebuah daerah abu-abu peraturan atau kekosongan hukum, di mana calon tunggal, ya, bahwasanya di undang-undang itu kan yang diaturlah calon. Sedangkan lawannya ini kan bukan calon. Padahal yang bukan calon itu ada juga simpatisan yang pengen dia menang kan gitu. Sedangkan itu tidak diatur. Mereka ada ajakan, mereka ada seakan-akan sebuah kampanye kan gitu. Padahal itu tidak diatur. Nah ini kesulitannya. Abu-abu itu abu-abu tadi. Nah, gimana kita cara mengatasinya? Padahal ini bukan secara normatif bukan kampanye, tapi secara esensi isi dari dari gerakan itu sebuah kampanye. Nah ini ya, sehingga kita harus bagaimana kita menjalin hubungan lebih erat lagi, menjalin hubungan atau koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Satpol PP, seperti kepolisian. Nah ini harus lebih lebih baik lagi kan gitu, Mas Yusuf. Jadi memang upaya dan strategis tidak berbeda begitu ya, sama, konsisten, porsinya sama ketika calon tunggal maupun tidak. Betul. Pak Taryono, ini saya flash kembali akan menanyakan sesuatu hal ini berkaitan saat ini kan sedang proses perekrutan PTPS gitu ya. Saya boleh kepo, ini di Instagramnya Bawaslu Kabupaten Boyolali, ini kan yang dibutuhkan 2.277, betul ya? Betul. Total dari semua kecamatan. Nah kemudian saat ini sudah masuk 2.565. Nah ini bagaimana? Ada kendala nggak ini selama perekrutan ini? Ada daerah-daerah yang belum terpenuhi nggak? Ini karena tinggal beberapa hari lagi nih. Kalau saya lihat 2 hari lagi nih tanggal 13, besok lusa sudah batas akhir begitu. Ada nggak daerah-daerah yang sampai sekarang masih belum terpenuhi? Jadi gini, kita ini dalam regulasi adalah kita membutuhkan 2.277 PTPS. Sedangkan dalam perekrutan PTPS ini kan syaratnya kan 2 kali kebutuhan. Berarti 2.277 kali 2. Nah, kali
22 kecamatan. Ya, sehingga ada beberapa kecamatan ya kemarin hari kemarin ini saya mencoba berkeliling ke kecamatan masing-masing. Ada 2 kecamatan yang sudah terpenuhi, yaitu Kecamatan Simo, Kecamatan Nogosari, 3 kecamatan, dan Kecamatan Gladaksari. Ini sudah terpenuhi 2 kali kebutuhan. Nah, tinggal nanti pengumuman seleksinya kan gitu. Dan tapi juga ada kecamatan yang pendaftarnya masih minim. Yaitu misalnya di Kecamatan Diwono Samudro, Kecamatan Karanggede, ini memang kemarin itu terpenuhi baru 1 TPS dari sekian ratus TPS kan itu. Tapi alhamdulillah ini sudah ada pergerakan lagi. Terus di mana? Wonosamudro ini kendalanya apa, Mas? Ternyata setelah teliti kendalanya 1. Apa? Di sana ini kan wilayahnya adalah banyak yang perantau. Orang yang lulus SMA ini banyak yang merantau. Nah, sehingga kita mencari orang yang berumur 25 tahun berijazah SMA itu susah. Karena biasanya mereka kalau sudah lulus usian segitu kan udah bekerja, dan kebanyakan bekerja di perantauan misalnya. Nah, ini yang kadang-kadang susah. Yang kedua yang bikin kita sedikit agak kalau wong Jawa itu gregetan, yaitu sudah daftar wis oke, semangat. Setelah ditanya apakah saudara nanti setelah diterima jadi anggota PTPS siap dirapid, mundur lah. Ini ada juga lagi-lagi itu ya, prasyarat itu yang memang menjadi betul ya. Syarat rapid ini kadang ada beberapa yang mundur. Nah, ini memang ada kendala, sehingga saya tekankan sama sahabat-sahabat saya di Panwascam, turun langsung ke bawah, yakinkan kepada masyarakat, koordinasi dengan masyarakat, koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di desa, bahwasanya rapid test itu bukan sebuah hal yang menakutkan. Mari kita berjuang bersama, kita sukseskan pemilu ini sebagai pengawas TPS, dan gitu, Mas. Nah, inilah hal-hal ya istilahnya suka dukanya kalau itu merekrut PTPS ini. Jadi memang karena geografis yang mungkin di situ banyak masyarakat perantau, pertama itu, kemudian kedua karena ada prasyarat rapid yang mungkin menjadi ganjalan begitu ya, akhirnya mundur begitu. Tapi mungkin diyakinkan lagi nih Pak ke sahabat Bawaslu untuk mendaftar jadi PTPS, diingatkan lagi karena lusa sudah ditutup ya. Apa sebenarnya yang diinginkan dari Bawaslu Kabupaten Kota sendiri, PTPS yang seperti apa? Ya, jadi gini. Jadi kita ini tetap sejak PTPS kita harus yang pasti yang pertama itu harus orang yang independen. Jangan sampai orang. Yang kedua memiliki integritas. Bahwasanya kita menjadi pengawas pemilu adalah pengawas yang memang jujur. Kita yang independen dan memang benar-benar memperjuangkan demokrasi ini yang baik. Inilah harapan kami. Dan insya Allah lah, kemarin saya tanya ke teman-teman Panwascam, sahabat Panwascam semua, bagaimana kalau seperti ini? Yakin nggak pada tanggal ini terpenuhi? Yakin, Pak. Masih yakin, Pak, ini Pak. Nah, ini semangat teman-teman yang semakin meningkatkan kepercayaan kami ini, Mas Yusuf. Jadi memang kalau saya petik di sini ya, saya garis bawahi semangatnya Bawaslu Boyolali itu luar biasa. Sudah kemarin akhirnya bebas dari COVID, kemudian setelah ditanya lagi oleh Pak Taryono, bisa atau enggak nih tanggal 15 terpenuhi? Bisa, jawabannya seperti itu. Maka dari itu, sahabat Bawaslu, saat ini mungkin yang menyaksikan Anda belum terlambat, begitu ya, segera lengkapi prasyarat sahabat Bawaslu untuk mendaftarkan diri menjadi pengawas TPS begitu, karena kami Bawaslu membutuhkan Anda, putra-putri terbaik bangsa, untuk bergabung bersama kami memantau dan mengawasi jalannya proses demokrasi. Pak Taryono, terima kasih sekali atas waktunya. Kita 30 menit sudah berbincang begitu ya. Sudah diceritakan begitu, dibuka wawasannya kepada publik terkait tentang beberapa waktu lalu kita terpapar COVID-19, kemudian akhirnya bisa berjuang kembali, kita bisa bangkit lagi, sembuh dan optimis untuk bisa mengawasi jalannya Pilkada 2020. Suasananya enak ya Pak ya? Ada burung, ada kemudian suara burung, udaranya yang segar. Dingin, Mas. Kayaknya saya nggak akan beranjak dari sini deh. Sepertinya saya akan berlama-lama di sini nih ya. Kalau kita terus berbincang terus karena keasikan sama situasi yang ada, nanti durasinya out of time begitu. Jadi terima kasih Pak Taryono. Sahabat Bawaslu, jangan lupa saksikan terus Ngobrol bareng Bawaslu
setiap minggunya kita akan tayangkan dengan konten-konten menarik dan juga topik perbincangan yang menarik. Sukses untuk Pilkada di Boyolali, sukses juga untuk sahabat Bawaslu yang saat ini menyaksikan. Kita berjumpa di Ngobras edisi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam awas.